Dan yang orange ini, lagi-lagi gue bilang, hanya ada 5 unit di Indonesia. Halo teman-teman Sobat Bemo, kembali lagi di channel Belanja Mobil. Dan sekarang gue pengen tunjukin kenapa opening agak berbeda. Karena gue lagi berada di showroom baru kita. Jadi kalau kalian main-main ke Mall Mangga 2 Square lantai basement, ke bursa mobilnya, kalian turun dari bawah, langsung ketemu show unit kita, yaitu di sini teman-teman, di Fokus Motor. Yuk langsung kita ke belakang. Nah, jadi kedepannya di sini akan ada beberapa stok unit kita yang kalian bisa langsung lihat-lihat, bisa coba atau bisa test drive mobil-mobil yang kita jual di sini. Oke, di video kali ini seperti yang udah kalian lihat di belakang gue, udah ada 3 buah mobil smart car yang pastinya ditujukan untuk orang-orang smart teman-teman. Wow, mantap kan? Nah, yang oranye ini udah pernah gue buat videonya. Jadi kalau kalian yang pengen nonton lebih lengkapnya bisa klik link yang ada di atas sini. Dan kita punya warna putih dan warna merah. Kira-kira perbedaannya apa aja dan apa spesialnya ketiga mobil ini? Jadi pastikan sudah subscribe channel Belanja Mobil, like video ini, dan sekarang kita mulai videonya. Nah, seperti yang kalian udah lihat cuplikan-cuplikan gambarnya dari ketiga mobil ini. Mobil ini adalah mobil smart yang sebenarnya adalah perusahaan asal Jerman yang berkolaborasi dengan Mercedes-Benz teman-teman. Dan pendiri dari Smart ini juga pendiri jam tangan terkemuka yaitu merek Swatch. Dan akhirnya keluarlah ketiga mobil ini. Yes, di Eropa sana Smart ini ditujukan untuk memobilisasi atau mengakomodasi transportasi masyarakat kota di Eropa. Karena di Eropa sana lahan semakin sempit, jadilah tercipta ide untuk membuat mobil-mobil yang ringkas, kompak, dan pastinya lucu banget. Ketiga mobil ini adalah mobil-mobil yang spesial di Indonesia, karena kalau kalian udah nonton video yang orange, dia cuma ada 5 unit di Indonesia, dan yang putih ini cuma ada 4 unit di Indonesia, dan yang merah walaupun agak banyak, tapi dia adalah tipe spesial juga karena dia atapnya bisa terbuka, yaitu cabrio teman-teman. Oke, kita bahas bagian desain depannya dulu, dimana yang orange adalah tipe Night Orange, yang lagi-lagi gue bilang dia cuma ada 5 unit di Indonesia. Dia itu secara kasat mata, desain depannya itu mirip semuanya, tidak ada perbedaan yang berarti dari ketiga model ini. Namun, kalau kalian detailin di bagian headlampnya, yang orange ini dia headlampnya sudah menggunakan warna hitam teman-teman, warna mikanya. Jadi berbeda sedikit daripada yang merah ataupun yang putih. Nah, yang putih ini teman-teman, yang di belakang gue dia spesial banget. Karena ini merupakan Smart Fortwo keluaran dari tuner atau bengkel modifikasi Brabus. Yes, jadi seperti yang udah gue bilang bahwa Smart adalah mobil atau merek yang berkolaborasi dengan merek Mercedes-Benz, di mana mobil Mercedes-Benz itu banyak sekali tuner-tuner atau rumah modifikasi yang memodifikasi mobil-mobil Mercedes-Benz, termasuk Smart ini. Dia adalah Smart Brabus Edition, di mana dari desain depannya, kalau kalian tidak perhatikan lebih detail, dia tidak ada perbedaan antara ketiganya. Namun, di bagian bawah, di bagian lips, Smart Brabus ini 2 warna teman-teman. Jadi di bagian bawah nih, bumper bawah atau lips warna hitam dan di atasnya warna putih. Berbeda seperti yang orange di mana dia satu warna aja, maupun yang merah dia satu warna aja. Nah, dari desain depan semuanya sama semua, di mana untuk penutup bagian depan ini, di mana untuk tempat penyimpanan di depan atau biasa orang sebut kap mesin, walaupun bukan mesin ya teman-teman, lagi-lagi dia diletakkan beberapa air-air aja teman-teman, seperti air radiator, cairan untuk rem, dan cairan untuk wiper. Oke, sekarang kita ke Smart Brabus ini dulu. Detailnya perbedaannya ada lagi, yaitu pada bagian grill ya teman-teman. Walaupun sekilas grillnya sama aja, tapi karena mobil ini sangat spesial, jadi di depan ditempel juga logo Brabus. Yes, kecil di sini.
yang menandakan bahwa mobil ini bukan lagi Smart yang biasa, teman-teman. Dan di Brabus ini juga kalau kalian lebih detail perhatikan, di bagian wipernya dia juga terdapat satu buah emblem atau satu buah logo Smart di kanan kirinya. Berbeda sama si yang orange dan si yang merah ini. Nah, ngomong-ngomong tipe, yang orange ini adalah tipe Passion Coupe atau Passion Coupe, dan yang ini Passion Coupe juga, tapi dia Brabus, dan yang ini adalah Passion Cabrio karena dia adalah Cabrio, teman-teman. Oke, sekarang kita ke yang merah. Yang merah ini, kalau kalian lihat desainnya itu sekilas sama aja, nggak ada yang berbeda dari yang oranye ini. Dan kebanyakan mobil-mobil Smart yang beredar di jalan Indonesia adalah tipe ini, teman-teman. Jadi dia ya seperti mobil-mobil kebanyakan, di mana bentuk headlampnya sudah HID juga, pastinya dia sudah proyektor dan ada grillnya. Dan yang membedakan lagi, mobil ini di bagian bawahnya terdapat fog lamp. Berbeda sama si yang putih, si Brabus dan si Night Orange, dia di bawahnya tuh lampu DRL, teman-teman, atau positioning lamp. Kalau yang merah ini karena tipe Passion biasa, dia ada lampu fog lampnya. Jadi pastinya makin terang kalau kalian jalan ketika malam hari. Oke, dari depan begitu aja. Ngomong-ngomong, untuk ketiga mobil ini adalah lansiran tahun 2011, di mana kilometernya masih sangat-sangat kecil, teman-teman. Kira-kira perbedaannya apa lagi? Kita langsung detailin aja ke bagian samping, dari mulai yang merah dulu, teman-teman. Di bagian samping dari Smart Fortwo Cabrio yang warnanya red metallic ini, cakep banget ya, teman-teman ya. Warna merah gini, pastinya mobilnya unik dan kalian jadi pusat perhatian ketika menaiki mobil ini. Nah, untuk yang merah ini, dia tidak lagi standar, teman-teman, karena untuk bagian velgnya oleh pemilik sebelumnya sudah diganti menggunakan velg merek XXR dengan ring 16 yang dibalut ban Toyo, di mana untuk profilnya ini sedikit keluar dari fendernya, dan manis banget. Tampilannya makin gemuk, makin padat di bagian kaki-kaki bawahnya, teman-teman. Jadi kalau kalian pengen modifikasi yang simple look, ini Smart udah bisa banget kalian ajak nongkrong. Depan dan belakang sama, dia pakai velg XXR ring 16 yang lebarnya kurang lebih di angka 8 cm nih lebarnya, teman-teman. Dan untuk offsetnya, gue kurang tahu pasti offsetnya, tapi kelihatan dia agak keluar nih, teman-teman, di bagian belakang sini. Tampilannya makin manis dan makin sporty pastinya. Dimana tampilan seluruhannya masih mirip-mirip seperti Smart yang lain, tapi karena dia Cabrio, pastinya atapnya bisa kebuka nih, teman-teman. Yeay. Dan di bagian sini, seperti yang udah gue bilang kemarin, kalau mobil ini mendapatkan dua warna untuk di bagian pilar A sampai pilar B, sampai bawahnya nih, di bagian sasisnya ya, teman-teman. Warnanya silver nih kalau yang merah. Manis. Kayaknya lebih enak lagi kalau kalian beli mobil ini langsung modifikasi pilarnya warna hitam nih, teman-teman, biar tambah garang. Nah, sepertinya itu aja di bagian samping sini. Ngomong-ngomong masalah pengereman, mobil ini masih standar semua pengeremannya. Di depan cakram dan di belakang rem drum atau tromol, teman-teman. Fiturnya lengkap juga, EBS, EBD, brake assist ada di sini. Dan dia juga sudah memiliki stability control. Wow, mantap ya. Mobil sekecil ini memiliki stability control. Nah, sekarang gue pengen ceritain yang putih, yang Brabus. Kira-kira ada perbedaan apa aja antara Smart biasa dengan Smart Brabus. Kita ke sebelah. Yes, sekarang kita ke warna putih. Wow, ternyata tampilan samping dari Brabus Edition ini terlihat lebih macho, lebih elegan, dan lebih terlihat mahal sih, teman-teman. Karena bagian hitamnya yang di bagian depan tadi, lipsnya itu disambungkan ke bagian side skirt, dan di belakang sini ada detail kecil yang membuat tampilannya makin manis. Yaitu ada over fender nih, teman-teman, di bagian belakang sini. Manis banget, gue suka banget tampilannya. Ditambah dia menggunakan velg
asli keluaran dari Brabus Ring 16 yang terlihat sangat proper banget di mobil ini. Jadi kalau kalian suka modifikasi elegan, bisa ambil yang Brabus ini. Karena kalau kalian beli mobil ini, dijamin deh anti pasaran. Karena emang cuma ada 4 unit di Indonesia, teman-teman. Wow. Oke, di bagian samping sini berbeda daripada tipe Passion Cabrio atau Passion Coupe. Dia untuk pilar A, pilar B sampai ke bawah di bagian sasisnya ini warnanya dibuat senada aja, teman-teman. Jadi warna putih aja, dan atapnya dibuat warna hitam karena memang panoramik. Warna hitamnya juga terdapat di bagian kaca belakang sini. Tampilannya makin manis ya, teman-teman ya. Kalau satu warna seperti ini. Di bagian samping sini, detail-detail Brabus sepertinya tidak ditunjukkan selain dari velgnya. Karena polosan aja. Dan di bagian depan, nggak lupa disematkan juga satu buah lampu sen yang old school banget nih. Mantap. Sepertinya itu aja untuk Brabus ini. Kalau gue lebih suka yang ini sih, teman-teman, karena tampilannya lebih clean, lebih elegan pastinya. Bagaimana kalau kita intip yang oranye itu? Let's go. Sekarang yang orange, teman-teman. Sebenarnya gue udah buatin video lengkapnya yang bisa kalian lihat di atas ini nih. Oke, tapi gue bahas dikit. Dia seperti yang udah gue bilang bahwa ini merupakan Smart Fortwo tipe Passion Coupe yang memiliki atap panoramik, teman-teman. Dan yang orange ini, lagi-lagi gue bilang hanya ada 5 unit di Indonesia. Karena dia warnanya light orange, dimana spesial banget. Perbedaannya nggak cuma di warna body, karena di bagian headlamp yang seperti yang udah bilang dia warnanya hitam, teman-teman. Nah, tapi selain itu semuanya terlihatnya sama aja. Spionnya warna hitam, di bagian pilar A ke belakang begini dibuat warna hitam sampai dengan bagian lips di bawah. Dan kalau kalian cari velg yang standar, nah Smart Fortwo ini velg standarnya seperti ini, teman-teman, seperti si orange ini. Dia sama-sama menggunakan ring 16 tapi warnanya hitam, yang dimana kalau dilihat juga manis juga tampilannya untuk dipasangkan ke mobil microcar atau mobil yang sekecil ini. Nah, kalau tadi gue nggak bahas bagian pintunya, kalau kalian kepo. Nah, pintunya ini bukaannya lebar banget karena memang hanya tersedia 2 pintu kanan kiri, dan dia juga sudah menganut frameless, teman-teman. Jadi tanpa bingkai. Menunjukkan kelas dari mobil ini yaitu mobil-mobil mewah. Karena memang mobil ini berkolaborasi dengan merek mobil premium yaitu Mercedes-Benz. Tapi untuk build quality ketiga-tiganya di bagian pintu ini masih sama menggunakan fiber atau plastik lah, teman-teman. Untuk bagian panel pintu, panel depan, dan panel belakang. Mantap, is oke banget karena lagi-lagi mobil ini adalah mobil perkotaan, dimana untuk penggunaan material seperti ini rasanya aman banget dan membuat mobil ini makin enteng. Nah, sekarang kalau kalian udah eksterior bagian depan dan samping udah lihat perbedaannya, sekarang gue pengen masuk satu persatu ke 3 mobil ini untuk gue ceritain perbedaannya apa aja di bagian interiornya. Jadi langsung kita mulai ke yang merah dulu, teman-teman, yang Cabrio. Udah sampai di dalam Smart Passion Cabrio, dimana bisa kalian lihat sendiri agak spesial ini karena atapnya bisa kalian buka seperti ini, teman-teman. Jadi langsung melihat langit yang indah. Tapi kebetulan kita dalam basement, jadi atasnya apa nih, beton, teman-teman ya. Oke, ngomong-ngomong masalah interior dari Smart Passion Cabrio ini, sekilas memang tidak ada perbedaan yang berarti dibanding Smart Brabus maupun Smart Passion warna orange itu. Tapi kalau kalian lebih detail lagi, di bagian dashboardnya Smart ini memberikan dashboard yang lebih halus teksturnya. Dia sudah soft touch ya, teman-teman ya, bagian dashboard ini. Tapi dia material kulitnya dibuat lebih halus. Berbeda seperti yang orange ataupun seperti yang putih, karena teksturnya itu kulit jeruk, teman-teman. Kalau yang ini halus banget. Nah, untuk masalah setir sama-sama aja. Dia nggak bisa diatur tilt maupun teleskopik, teman-teman. Jadi setirnya udah fix seperti ini aja.
Dan kursinya bisa kalian atur maju atau mundur, dan dia juga bisa reclining. Nih, gue kasih tahu yang sebelah sini. Nah, bisa recline. Oh, ngomong-ngomong, mobil ini juga mendapat modifikasi di mana untuk bagian joknya dia sudah menggunakan jok keluaran dari Brabus, teman-teman. Jadi udah di custom biar tambah spesial mobil ini sama pemilik sebelumnya dikasih jok Brabus ini. Joknya sih enak banget posisinya karena dia semi bucket ya. Bisa mendukung Anda ketika bermanuver nih karena ada suatu bantalan di bagian joknya. Dan modifikasi lain yang dilakukan di mobil ini adalah pada bagian head unitnya, teman-teman. Head unitnya oleh pemilik sebelumnya udah diganti menggunakan head unit aftermarket keluaran merek JEC yang pastinya lebih canggih daripada head unit bawaan dari Smart Fortwo. Nah, perbedaan lain karena mobil ini memiliki fog lamp, jadi di bagian tombol-tombol tengah ini terdapat satu buah tombol untuk menghidupkan dan mematikan fog lampnya, teman-teman. Selain itu semuanya sama, AC-nya sudah bisa diatur suhunya walaupun belum digital dan belum climate control. Dan kalau kalian kepo bagaimana cara membuka dan menutup Cabrio ini, gue tunjukin sekarang. Jadi kuncinya masih sama di bagian tengah sini, teman-teman. Kita masukin dulu, kita putar. Nah, kita tutup nih bagian Cabrio-nya. Dan mekanismenya sangat cepat nih, teman-teman. Jadi atap dari Smart Passion Cabrio ini tertutup dengan sempurna. Nah, kalau kayak gini kalian aman dari hujan. Nah, kalau kayak gini kalian tambah ganteng pastinya. Oke, sepertinya itu aja di bagian interior dari Smart Cabrio. Sekarang gue pengen lompat ke Smart Brabus. Oke, udah sampai di interior dari Smart Brabus warna putih. Dan memang kalau tuner yang bikin dia terlihat lebih mewah, lebih lebih memberikan kesan eksklusif lah, teman-teman, kepada mobil Micro ini. Kenapa? Karena bisa kalian lihat joknya, kalau bawaan aslinya itu semi bucket juga dia, tapi dibuat lebih premium karena kulit joknya nih halus banget dan ada stitching warna merah, dan gak lupa ada logo B di bagian headrestnya. Makin spesial banget pastinya Smart Fortwo Brabus ini. Gak lupa di bagian sini juga kalian disediakan sebuah armrest, teman-teman. Jadi makin nyantai ketika kalian nyetir Smart Brabus ini. Nah, kira-kira perbedaannya apa lagi? Jadi overall seperti yang gue dulu bilang bahwa mobil ini sebenarnya sama aja. Hanya ada perbedaan-perbedaan kecil, yaitu pada bagian door trimnya. Dia Brabus ini karena dia dalamnya red, jadi white on red, dia warnanya merah nih di bagian door trimnya. Dan pastinya masih dilapisi dengan kulit yang empuk nih. Masih premium banget desainnya. Dan untuk bagian dashboard seperti yang gue dulu bilang bahwa dashboardnya itu motifnya yang ini seperti motif kain, teman-teman. Sama-sama soft touch juga, tapi dengan motif kain atau motif kulit jeruk seperti ini terlihat lebih biasa aja dibanding dengan material kulit halus seperti pada Smart Passion Cabrio. Oke, kita ke bagian tengah. Sama aja, AC-nya dia bisa diatur suhunya, namun belum climate control, belum digital juga. Dan karena ini versi Brabus, jadi bagian ghost-ghostnya atau bagian indikator-indikator yang terletak di bagian tengah, dia warnanya hitam dan warna fontnya juga terlihat lebih sporty, teman-teman. Dan gak lupa juga ada logo Brabusnya di setiap ghost-ghostnya. Di bagian kiri untuk RPM, di bagian kanan untuk penunjuk waktu atau jam. Ke bagian instrumen cluster atau speedometer kurang lebih sama seperti smart-smart lain, hanya saja karena ini Brabus, lagi-lagi di bagian instrumen cluster atau speedometernya terlihat ada satu buah tulisan, satu buah yang menambah nilai eksklusif dari mobil ini, yaitu tulisan Brabus. Sedap. Kalau kita nyalain gimana nih? Yes, sama aja, teman-teman. Di bagian bawah tuh ada layar digital MID-nya dan jarumnya itu warnanya merah, jadi makin sporty. Oke, ke bagian tengah. Kalau kita ngomongin bagian persneling, seperti yang udah gue bilang di video sebelumnya,
Mobil ini menganut transmisi automatic manual transmission atau AMT 5 percepatan, dimana dia kalau kalian pengen mode manual terletak juga ada pedal shift di bagian setirnya, dan kalian bisa atur melalui persneling di tengah sini. Nah, karena ini Brabus, lagi-lagi untuk tuas persnelingnya dibuat berbeda daripada smart kebanyakan, karena dia terlihat lebih premium, lebih kokoh, lebih mewah, dan jangan lupa juga ada logo B, yaitu menandakan Brabus. Kita ke bagian belakang, ada kuncinya, sama aja, nggak ada logo B-nya ya di kuncinya. Dan untuk handbrake, Brabus ini juga spesial karena handbrake-nya terbuat dari metal yang sangat solid, sangat kuat, dan mantep nih ketika dipegang ya. Wow, keren. Suatu detail yang membuat mobil ini makin eksklusif. Selebihnya sama aja di bagian interior. Sekarang kita lompat ke yang orange untuk gue ceritain sedikit. Kira-kira berbeda apa aja sih di siang orange itu. Let's go. Pusing teman-teman, lompat-lompat mulu. Oke, udah sampai di bagian interior dari Smart Fortwo yang warna light orange. Dimana warna ini adalah warna spesial yang hanya ada 5 teman-teman di Indonesia. Nah, karena warna ini spesial, jadi warna depannya perpaduan warna hitam dan orange itu disalurkan juga ke bagian interiornya. Seperti pada bagian depan sini ada satu tali ya teman-teman, kayak tali gini motifnya, warna hitam, orange, hitam, sampai dengan bagian joknya. Jadi berbeda sama jok yang Brabus atau yang merah, karena di atas bagian headrestnya nggak ada emblem apa-apa nih teman-teman. Hanya ada suatu tali yang lagi-lagi gue bilang disalurkan dari bagian dashboard nih, set ke atas. Manis tampilannya. Sebuah detail yang membuat mobil ini tuh terkesan unik dibanding mobil-mobil lain. Nah, kalau kalian pengen tahu, ini merupakan interior standar dari Smart Fortwo. Jadi walaupun ini warnanya spesial, hanya ada 5 di Indonesia, tapi untuk bagian interiornya standar aja teman-teman. Dimana seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa dashboardnya ini dikasih motif kulit jeruk atau motif kotak-kotak seperti ini, dimana yang pastinya udah soft touch juga nih. Premium lah pokoknya ini untuk bagian dashboardnya. Nah, di bagian belakang juga AC-nya sama, untuk audionya sama, dan di bagian bawah seperti yang udah gue bilang, kalau yang ini karena dia tidak memiliki fog lamp, jadi tombol-tombol di bagian tengah sini hanya ada tombol untuk membuka dan menutup pintu aja teman-teman. Oh, sama tombol hazard di bagian tengah. Sip, selain itu semuanya sama. Lalu untuk audionya seperti layaknya mobil-mobil tahun 2011, dimana hanya bisa memutar radio, menempelkan aux atau USB teman-teman. Jadi belum bisa memutar musik lewat Bluetooth. Selain itu aman, pastinya unik ketika kalian sampai di bagian interior dari Smart Fortwo ini. Nah, sekali lagi karena dia ada tipe Passion Coupe, atapnya beratap panoramik teman-teman. Manis. Oke, sekarang gue pengen kembali keluar lagi buat gue ceritain perbedaan paling mendasar antara Smart Fortwo yang biasa dengan Smart Fortwo yang Brabus teman-teman. Let's go. Yes, teman-teman, ini dia tampilan belakang yang udah gue buka-bukain. Jadi kalian bisa lihat lebih jelas bagasi dari Smart Fortwo ini. Nah, kenapa gue buka-bukain kayak gini? Karena lagi-lagi gue bilang kalau mesin dari mobil ini semuanya terletak di bagian belakangnya teman-teman. Nah, ngomongin mesin, ketiga dari mobil ini mesinnya semuanya sama, tapi dengan tuning yang berbeda teman-teman. Karena di mesin yang Brabus ini lebih bertenaga. Walaupun sama-sama 1000 cc 3 silinder, di mana mesin 3 silinder terkenal dengan getarannya, mobil ini pun sama-sama getar, tapi masih nikmat banget dikendarai. Nah, kalau ngomongin horsepower, yang orange dan yang merah itu bertenaga 59 kW, atau kalau dikonversikan ke horsepower di angka 70 horsepower. Dan untuk torsi, merah dan orange ini torsinya di angka 92 Nm. Nah, yang ini teman-teman lebih bertenaga, lebih asyik dikendarai karena mobil ini bertenaga 70 kW
Dimana kalau dikonversikan ke horsepower, dia memiliki tenaga di angka 100 horsepower teman-teman. Dan torsi dari mobil ini di angka 140 Nm. Jadi rasanya untuk stop and go, mobil ini nggak ketinggalan seperti mobil-mobil lainnya teman-teman. Nah, kalau ngomongin bagian eksterior belakang, perbedaannya apa aja? Sebenarnya sekilas sama aja. Dia kacanya bisa dibuka di atas begini dan pintu belakangnya ini bisa ketutup. Dan kalau di Brabus ini knalpotnya terletak pada bagian tengah teman-teman. Jadi ada 2 buah knalpot di bagian tengah. Lalu di belakang juga terdapat sebuah undercrowl yang berwarna hitam. Jadi makin manis sama seperti bagian depan, samping dan belakang. Nah, yang merah ini kebetulan pemilik sebelumnya udah melakukan modifikasi di mana knalpotnya sudah diganti keluaran dari merek knalpot HKS teman-teman. Dan suaranya nggak cempreng-cempreng banget, jadi masih masuk banget di mobil Smart Fortwo ini. Nah, sekian teman-teman overview dari bagian eksterior depan, samping, belakang, hingga interior. Sekarang gue pengen balikin lagi mobil ini semua untuk gue kasih tahu berapa harga yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang ketiga mobil ini. Oke, sekarang udah madep depan semua. Terakhir gue pengen kasih tahu beberapa harga Smart ini yang bisa kalian bawa pulang. Dimulai dari yang paling terjangkau dulu teman-teman. Warna merah ini tahun 2011, Smart Passion Cabrio. Kalian bisa bawa pulang dengan uang hanya 225 juta rupiah. Dan kilometernya di angka 48 ribuan teman-teman. Jadi masih kecil banget untuk mobil yang sudah berusia 10 tahun. Nah, yang orange ini kita jual di angka 265 juta rupiah, di mana kilometernya di angka 29.000 teman-teman. Jadi masih kecil juga, kecil banget malah. Dan yang paling limited edition, ini dia Smart Fortwo Brabus yang kilometernya masih di angka 28.000 tahun 2011. Kita jual di angka 365 juta rupiah teman-teman. Jadi kalau kalian pilih yang mana, coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan akhir kata, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya.